mencium rukun yamani dan rukun aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi dengan yang namanya mencium rukun yamani dan rukun aswad, itu yang namanya menghapus dosa sehabis-habisnya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat surah Hud ayat 114. Sehingga ya, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, seperti mencium batu Hajar Aswad, seperti melakukan sholat, seperti melakukan sedekah, seperti menolong orang, semuanya itu menghapus dosa. Bukan perintahnya. Misalnya saya harus bersedekah. Apakah sedekahnya yang menghapus dosa saya? Bukan. Tapi Allah menyuruh saya bersedekah, dengan sedekah itu menjadi wasilah Allah menghapus dosa saya. Silakan. Ya, saya bertanya bukan untuk diskusi itu. Sebenarnya cuma penasaran karena saya kan pelajari kan, saya belajar Bible lah. Jadi ada satu ungkapan itu yang membuat saya penasaran gitu loh, karena kayaknya penting banget. Jadi di dalam Bible itu sebuah istilah itu tidak muncul tiba-tiba. Setiap ada istilah itu pasti ada sejarahnya. Nah, ketika saya buka di dalam Yohanes 1 nomor 29, Yohanes kan bilang tuh bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Nah, betul. Yang mengistilahkan pertama kali Yesus sebagai anak domba Allah itu kan Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 nomor 29. Iya. Nah, Yohanes itu dapat referensi dari mana? Mengatakan Yesus disebut dengan anak domba Allah. Karena dia yang pertama kali nih yang menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi referensinya kenapa dia kok bisa mengatakan Yesus anak domba Allah? Pasti kan referensinya merujuk kepada perjanjian lama kan, karena dia orang Yahudi kan yang mengikuti syariat Nabi Musa waktu itu gitu loh. Di Keluaran 12 referensi dia mengatakan di Keluaran 12 itu kan ya, dalam Keluaran 12 kalau tidak salah tentang anak domba Allah tuh. Saya coba itu kaitannya ya, sama penghapus dosa ya? Iya, jadi dalam lambang keselamatan kalau saya coba lihat ya dan baca supaya pasti ya. Soalnya kalau ngarang-ngarang 12 ayat 7 kalau nggak salah ya. Karena nggak mungkin istilah itu muncul tiba-tiba kan, pasti ada rujukan dari perjanjian lama gitu loh. Ya, Keluaran 12 pokoknya nih. Jadi di sini tentang perayaan Paskah, jadi segala sesuatu Tuhan Yesus itu datang dan darah itu menjadi tanda bagi rumah-rumah kamu ya, sebagai yang namanya ini dalam yang namanya ketika waktu tentang 10 tulah itu, waktu mereka bangsa Israel itu tidak yang namanya dibebaskan oleh Firaun. Nah, di situ ada yang namanya Kejadian berapa, Bang? Keluaran 12. Oke, jadi di situ tuh ya. Jadi di situ tuh selalu ada yang namanya 10 perintah Allah. Kemudian kalau nggak salah tuh anak sulung dari mereka dari Mesir itu akan yang namanya akan dihanguskan atau dibunuh ya kalau mereka tidak mengeluarkan bangsa Israel. Nah, untuk supaya sebagai penanda bahwa itu bukan yang namanya pintu dari bangsa Mesir, mereka memberi tanda ya, membunuh anak domba itu kemudian melapnya pada menaruhnya ya pada pintu dari yang namanya bangsa Israel. Itu sih, itu tentang keselamatan. Keluaran 12 ini banyak loh. Ya, coba ayat yang kalau itu jelas sih ya. Kalau yang tentang dia kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dibubuk kedua tiang. Nah, ini ayat yang ke-7. Ya, pada rumah-rumah. Ayat ke-7. Ya. Kemudian di akan pengganggu dekat sebab malam ini aku akan. Nah, ini yang di
di di ayat 12-nya, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu tanda bagimu pada rumah-rumah itu mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi kalau itu referensi dari apa yang didapatkan oleh Yohanes yang namanya darah anak domba itu. Dan itu selalu dengan yang namanya keselamatan. Silakan. Boleh nggak saya tanggapi, Mas? Jadi gini. Silakan. Ini coba saya baca ini ya. Ini bukan tentang persembahan anak domba untuk penebusan dosa sih. Ini lebih ke tulah. Jadi cerita tulah yang terjadi kepada orang-orang yang ada di Mesir ya. Jadi ini kan berarti ayat ini kan di zaman Musa, berarti saat itu. Di zaman Musa, ketika Musa mengajak orang-orang untuk menyembah Tuhan yang benar. Nah, sehingga Tuhan-Tuhan yang lain yang menyembah Tuhan yang lain itu dimusnahkan. Nah, ini bukan konteksnya untuk menebus dosa. Jadi maksudnya begini, Yohanes itu tegas loh, ngomongnya begini. Inilah Yesus, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Berarti kan seolah-olah Yesus ini statusnya sebagai persembahan yang akan menjadi penebus dosa. Sedangkan di sini bukan penebus dosa, malah pembantaian orang-orang yang tidak menyembah Tuhan Musa, kan begitu kan? Jadi yang tidak menyembah Tuhan Musa jadi itu dimusnahkan kalau di sini. Bukan. Jadi kalau Anda baca di situ anak domba, seekor anak domba. Pokoknya di situ tuh kalau Anda baca menurut jumlah dan jiwa tentang anak domba itu kamu perkirakan. Artinya di situ domba itu tentang yang namanya penyelamatan, keselamatan. Jadi mereka mengoles di setiap pintu, maka pada ayat 13-nya tadi dia akan melewati. Jadi darah anak domba itu tentang keselamatan, bukan tentang pembantaian. Karena bangsa Mesir itu sudah diberikan peringatan, diberikan 9 tulah. Ya, mereka tetap yang namanya berkeras hati. Tetapi akhirnya Tuhan benar-benar sangat marah kepada mereka sehingga membuat yang namanya, dan pada saat itu ya memberikan yang namanya tulah ke-10 kematian bagi anak sulung bangsa Mesir. Jadi di situ yang makanya tentang keselamatan itu yang diberikan ketika waktu memanggil Yesus dengan anak domba itu tentang keselamatan yang dimaksud dari Yohanes, bahwa dia yang akan menyelamatkan umat manusia. Ya, di situ tentang keselamatan, bukan yang namanya tentang pengorbanan atau penebusan. Maksud dari perkataan Yohanes itu tentang keselamatan. Ya, tapi bagaimana dia akan mengorbankan dirinya itu Yohanes nggak tahu. Tetapi keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Gini Bang, bedanya ya. Kalau tentang ini kan begini, nanti kan clue-nya itu di ayat ke-11. Ya, di ayat ke-11 kan clue-nya kan. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, ini seolah persembahan gitu loh. Sedangkan kasus Yesus itu penebusan. Jadi dosa sedunia ini ditebus oleh Yesus sebagai dosa. Kalau misalnya saya usul, kalau kita ajukan ayat tentang Paskah, kayaknya nggak cocok karena Paskah ini bukan untuk menebus dosa, tapi untuk hadiah, gitu ya. Bukan untuk menebus dosa. Nah, kalau ini boleh nggak saya usul? Coba abang buka di Imamat 4 nomor 32. Begini. Masuk ke sana nggak kira-kira? Enggak. Kalau jadi gini, ya, ini tolong turunkan yang satu supaya kita seimbang lah kalau mau diskusi. Supaya kita tunjukin data enak. Bet. Kalau kau minta besarin ngomong gitu. Nggak perlu kok ya nunggu. Nah, besarin saya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dalam hal yang namanya dan darah itu menjadi tanda bagimu.
Nah, kalau Anda membaca Yohanes 1 ayat 29 di sini ya, itu bukan yang namanya Yohanes sudah tahu bahwa dia akan dikorbankan, tidak pernah. Tetapi dia mengatakan itu karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah yang menjadi penghapus dosa. Jadi tidak ada di sini tentang kematian. Dia tidak tahu nanti Yesus itu mau datang dalam kematian, tidak. Tetapi mengibaratkan tentang keselamatan. Jadi Anda kalau membaca ini bukan menghapus dosa dengan membunuh, tidak. Di sini Yohanes tidak ada diksi dengan kata-kata atau kalimat untuk yang namanya menghapus dengan cara dibunuh, tidak. Ya, tetapi dengan yang memakai tetapi keselamatan yang didapatkan, dan darah itu tanda bagimu, ya, rumah-rumah di mana kamu tinggal apabila melihat darah itu, maka akan lewat dari kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Israel. Jadi itu yang dimaksud oleh Yohanes, bukan berarti bahwa nanti dia akan yang namanya dikorbankan langsung di situ, tidak. Dia bilang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi tidak mengetahui nanti apa yang terjadinya. Mas Robert, coba keluhnya kan menghapus dosa kan, anak domba Allah sebagai penghapus dosa kan. Yang di Paskah itu menghapus dosa nggak? Paskah mana? Maksudnya Paskah mana? Yang ini Paskah yang apa? di Keluaran 12 yang antum bawa tadi kan. Paskah itu bukan. Paskah itu saat itu tuh perayaan roti tanpa ragi. Ya, jadi bukan tentang yang namanya pengorbanan di situ. Paskah di sini. Ini kan bangsa Israel masih berada di bangsa Mesir ya. Bentar ya, supaya jangan Saya sampai kira lebih salah. cocok yang ini loh, Mas Robert. Maksudnya begini. Kalau dikaitkan dengan Kejadian 12, kenapa saya nggak sepakat? Karena lafalnya Yohanes menghapus dosa dunia, sedangkan Kejadian 12 itu bukan penghapusan dosa, bukan. Bukan, itu tentang keselamatan. Setelah saya pelajari. Jadi kalau Pak Ustadz menilai bahwa itu adalah suatu hal yang tiba-tiba harus dikorbankan, tidak. Yohanes menganggap di situ bahwa Yesus datang untuk menghapus dosa dunia, bukan dengan cara mati. Nggak ada yang tahu bahwa Yesus itu akan mati, nggak ada. Yohanes mengatakan seperti itu karena memakai diksi untuk penyelamatan. Jadi siapa yang mengikut dia, maka tidak akan dihukum oleh Allah. Sama seperti Kejadian 13 tadi. Oke. Jadi tidak ada narasi bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk mati, tidak ada di situ. Oke, coba lebih cocok ini enggak? Kalau menurut saya lebih cocok ini daripada Kejadian 12, maksudnya lebih masuk gitu loh. Di Imamat 4 nomor 32, di sini kan ada begini. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa. Nah nih, ini langsung cocok kalau ini nih. Tidak. Jadi Korban tidak penghapus ada di dosa. situ. Nah, haruslah Tidak ada di situ. Jadi tidak ada di situ bahwa Haruslah dia harus korban. membawa Itu seekor dia betina tidak yang bicara tentang hukum, Bang. Ya, Pak Ustadz. Loh, Dia di ini situ untuk tidak bicara persembahan tentang domba hukum. untuk penghapus dosa. Iya, Yesus tuh datang untuk menyelamatkan. Jadi bukan untuk yang namanya dia dikorbanan. Tidak ada yang tahu. Yohanes Menyelamatkannya dengan tidak menghapus dosa kan? bukan. Dikatakan Nggak domba. menghapus Tadi dosa kan, berarti dia. bukan. Tadi kan Anda fokusnya ada ayat 29 kan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tidak mengatakan di Nah, situ akan mengorbankan dosa, kan? dirinya. Loh, saya tadi kan sudah bilang Keluaran 13 tadi itu kan jelas tentang penyelamatan. Yohanes memakai dasar Keluaran 12 ayat yang ke-13 tadi, ayat yang ke-7 Enggak. sampai 13 Anda tadi. memaknai itu penyelamatan itu dari mana? Soalnya penyelamatan itu ya dengan cara penghapus dosa, Mas. Kan lafadznya kan penghapus dosa. Iya, kan ini Ini kan loh. tentang yang Coba, namanya menghapus ini. dosa dunia. Nggak tentang Iya, di menghapus imamat. dosa, Dia nggak berarti kan- bicara tentang yang namanya dia nggak ngomong tentang yang namanya di imamat, tetapi tentang keselamatan, menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes tidak pernah mengetahui bahwa Yesus tuh nanti akan menghapus dosa dengan cara yang namanya dibunuh, tidak pernah. Tetapi tentang keselamatan.
Itu namanya Pak Ustadz mau cocok logi. Bukan. Loh, bukannya Mas Mata Pisau ya yang cocok logi ya? Soalnya gini Mas Mata Pisau, lafadz dari Yohanes itu jelas-jelas menggunakan kata penghapusan dosa, bukan keselamatan. Iya, lalu- menghapus lalu dosa Mas dunia Mata bukan Pisau- berarti dikorbankan. Tidak ada kata Iya, korban saya di nggak bahas. sini. Gak bahas itu Mas Mata Pisau. Saya tidak bahas Yohanes tahu apa enggak Yesus akan mati di salib. Enggak, saya tidak bahas itu. Tapi lafadz dari Yohanes itu penghapus dosa. Yesus menghapus dosa. Iya, Apakah di Kejadian 12 kasusnya menghapus dosa? Kan enggak. Itu yang pertama sebenarnya. Itu kritikan pertama. Coba yang kritikan abang kedua- Pak Ustadz baca darahnya ya. Jadi ketika waktu anak domba itu ditaruh di dalam pintu mereka tidak ada yang mati di situ. Makanya itu diselamatkan. Jadi siapa yang mengikut Yesus atau siapa yang mengikut anak domba itu, dia akan diselamatkan. Karena Lukas 2 ayat 11 malaikat itu sudah menyampaikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau Anda bicara tentang Yohanes memakai kata imamat, tidak ada merujuk ke situ karena Yohanes melihat anak domba Allah, darah anak domba Allah itu, anak domba Allah yang dikatakan dalam Keluaran 12 tadi, itu sebagai yang namanya tanda sukacita bahwa Allah tidak akan menghukum mereka. Tidak ada di situ bilang Atau nanti gini aja Yesus dah. akan dikorbankan, tidak ada yang tahu. Atau gini aja dah biar enak, biar tidak kesannya asumsi. Karena saya baca ini sama sekali di Kejadian 12 Mas, itu nggak ada kaitannya dengan penghapusan dosa. Keluaran 12 ya, Keluaran 12 ya, itu Iya. tentang yang namanya kalau Jadi gini kalau aja dah, kalau pertanyaannya tidak simpelnya ada gini. kalau tidak ada sebentar, kalau tidak ada hubungannya ya, tentu di situ apa hubungannya dengan anak domba di situ. Sedangkan kalau di imamat tadi apa? Tentang apa? Imamat tadi tentang apa? Domba. Ya, coba imamat berapa tadi? Saya Imamat buka berapa? ya. Hmm. Imamat 4. Imamat 4 Imamat nomor 4 ayat 32. 11. Oh, Imamat Nomor 32. 4 ayat 32 sebentar ya. Lebih cocok ke sana sih kayaknya. Karena jelas penghapusan dosa, lafadznya sama. Oke ya. Ini jika engkau membawa seekor domba sebagai persembahan, ya ini ya, menjadi korban penghapus dosa. Ia harus membawa seekor betina yang tidak bercela. Loh, itu kan betina. Hubungannya apa? Ini ya, besarin saya Yusuf. Domba penghapus dosa kan? Iya, kan yang di situ tidak ada anak domba. Haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Kok tiba-tiba dihubungkan? Yohanes gak buta loh. Yesus itu bukan betina. Gimana sih? Berarti mengarah kepada gender juga ya? Loh, anak domba kalau di sini kan jelas. Ya, kalau pasca ini ketika Anda melihat di sini seekor, masing-masing seekor anak domba. Jadi harus dipahami apa yang dikatakan. Kalau Anda mau memakai kata anak domba di sini lebih jelas. Anak domba. Ya. Ini Tapi bukan penghapus dosa. seekor anak domba. Ini nggak jelas. Sebentar. Seekor. Loh, tadi yang saya bilang bukan tentang menghapus dosa, tentang keselamatan. Orang kalau mau selamat ya dosanya tidak ada dong. Kan itu logikanya. Anda mau selamat gini aja gimana? Anda bisa Gampangnya gini, Mas. mencapai yang namanya surga, Anda harus mencium hajar aswad dengan menghapus dosa. Kan begitu. Kalau Yesus ini datang untuk menyelamatkan, bukan contohnya seperti, mohon maaf ya buat teman-teman muslim, jangan dipikir bahwa dengan menghapus dosa seperti yang namanya Anda lakukan, mencium batu. Tidak. Yang dimaksud Yohanes, penghapus dosa itu tentang keselamatan. Ya. Jadi ini anak domba, ini juga anak domba, Mas. Ya. Supaya Anda lebih mengetahui kalau tentang imamat ini, ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa. Haruslah ia membawa seekor betina tidak tercela. Ya nggak bisa. Nggak ada hubungannya betina. Kalau ini anak domba, ini juga anak domba. Begitu. Ini kenapa sih setiap kali kalau saya memberikan suatu hal yang namanya perumpamaan atau yang namanya
sedikit yang namanya menghapus dosa, kok tiba-tiba dibilang menghujat ya? Saya agak aneh sedikit penonton-penonton. Nah, gini Mas. Silakan. Atau gini aja, ada nggak pendapat para pakar yang mengatakan bahwa maksud istilah anak domba ke Yesus itu larinya kepada Kejadian 12? Ada nggak yang Keluaran 12. Ya, Keluaran 12. Itu jelas. Ada nggak yang mendukung pemikiran Anda itu, ada nggak? Yohanes ya. Kalau Anda ngomong tentang tentang hal yang namanya Yohanes itu mengerti tentang yang namanya bangsa Israel. Dia seorang Israel dan dia menganggap Yesus itu adalah keselamatan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini tentang keselamatan. Jadi bukan tentang yang namanya mereka tahu bahwa nanti Yesus akan dikorbankan, tidak. Semua mengarah pada anak domba Allah itu tentang pengorbanan, tentang keselamatan. Enggak, maksudnya ada nggak para pakar yang mendukung tafsiran Anda seperti itu, bahwa maksud Yohanes 1 nomor 29 arahnya kepada Keluaran 12? Loh, memang arahnya ke situ, tidak ada pakar-pakar. Semua orang Kristen akan mendukung seperti apa yang saya sampaikan. Hanya orang yang kurang belajar yang pasti enggak, saya sampaikan ada data ini. pendukung. Mungkin ada data pendukung. Data pendukung tuh maksudnya tafsiran gitu. Bukan, iya, misalnya ada para pakar kekristenan yang dulu memahami. Semua orang Kristen akan menarasikan sama. Anda mau tanya Iya, kepada coba, pendeta ada nggak datanya siapapun itu, bahwa semua orang Kristen pasti akan menarasikan sama seperti itu. Ada nggak datanya? Sebentar ya, saya cari ya. Kalau ini kebetulan saya punya buku, cuma nggak dibawa di sini. Soalnya gini Mas, kenapa saya nanya itu? Karena kasus di Keluaran beda dengan kasus penyebutan. Begini, kalau Anda memaknai penghapus dosa sebagai keselamatan, berarti kan sama saja, penghapus dosa, keselamatan ya keselamatan, sama aja kan? Tapi lafadz yang dipilih oleh Yohanes adalah menghapus dosa, bukan menyelamatkan umat sedunia, bukan. Tapi lafadz yang dipilih adalah penghapusan dosa. Lalu dikaitkan dengan Keluaran 12. Sedangkan di Keluaran Diksi 12 yang dipakai ya. iya, diksi yang dipakai itu penghapus dosa, bukan diksi keselamatan. Sedangkan kalau di Keluaran 12 itu bisa milih, kamu boleh ambil domba atau kambing. Berarti Yesus bisa disebut kambing juga. Ini nggak wajib gitu loh, nggak wajib di Keluaran 12. Bukan. Kalau Anda memakai imamat tadi, Anda memakai kata imamat tadi, jelas itu bukan yang namanya anak domba. Ya, coba besarin saya Yusuf. Ini supaya kita mengetahui diksi yang tepat. Gitu loh. Bukan, kalau penghapusan dosa kan keselamatan itu pasti dengan yang namanya salah satu hal, ya, yaitu ada sebab dan ada akibat kan. Nah, kalau ini seekor anak domba, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga, sampai kepada yang namanya, ya, kalau kita baca di sini, daging yang harusnya dimakan, kemudian ini darah anak domba itu, dan darah itu menjadi tanda bagimu. Ya, jadi jelas apa yang dimaksud di sini. Kalau Anda hanya mencari tentang narasi bahwa menghapus dosa sama dengan imamat ini, maka itu tidak tepat. Ini tentang yang namanya persembahannya korban penghapus dosa. Tidak ada di sini bahwa dia yang namanya seekor domba, anak domba, tidak. Tetapi anak domba yang dimaksud ini pada Keluaran 12 ayat 13 sampai 17 ini lebih tepat. Bahkan sampai kalau teman-teman bisa melihat di sini ya, tentang perayaan Paskah itu jelas. Ya, Tuhan Yesus, apa yang ada terjadi saat itu ya merupakan waktu mau Paskah juga. Jadi hikmat yang diberikan kepada Yohanes untuk mengatakan itu mengarah kepada hal yang namanya keselamatan pada bangsa Israel tentang anak domba. Berarti nggak ada ya yang sependapat dari para pakar dengan cara berpikir Mas Mata Pisau ya? Ya, sekarang gini, kalau para pakar, Anda maksudnya mau para pakar siapa nih? Supaya saya tunjukkan apakah dia sama dengan saya. Ya, tunjukkan satu Enggak. pakar, karena Maksudnya saya menuntut Mas Mata Pisau, kalau memang kan tadi Mas Mata Pisau bilang semua jawaban Kristen ya pasti seperti saya. Nah,
Coba ada orang Kristen nggak yang berbeda dengan saya yang memakai narasi Anda? Enggak, Itu maksudnya aja. itu ada nggak data penguat? Ya, data penguat Izin bahwa Ustadz, Pak Ustadz para Yusuf pakar- tunggu dulu, Bun. naikkan Pak Dehe, Ustadz Yusuf naikkan Pak Dehe, mungkin bisa diskusi sama mata pisau ini. Jadi dia tahu semua Kristen itu berbeda-beda pendapatnya. Lanjutlah. Ya. Iya, Kalau yang jadi nggak sekolah ya pasti berbeda lah. Lalu ya enggak, makanya kan yang saya tanyakan. Saya sampaikan tanyakan kepada para Bunda pakar Mila ini gitu. dulu. Bunda Mila dulu. Kalau Yang saya Bunda tanyakan Mila itu para gini, pakarnya, bukan yang nggak Iya. sekolah. Kalau yang nggak sekolah, saya nggak tanya. Tapi yang saya Iya. tanyakan para pakar itu ada nggak yang sama pendapatnya dengan Anda? Satu saja. Kasih saya contoh, misalnya, Oke, misal nih sebentar ya. seorang pakar siapa gitu mungkin ada gitu loh. Bentar ya. Saya punya buku, cuma saya nggak bawa ya. Oke. Mendukung tentang yang namanya Istilah anak domba dikaitkan dengan Keluaran 12 gitu. belum dapat saya ini. Nanti saya akan bukakan. Ya, saya masih cari ya karena supaya kalau referensi saya itu pasti saya nggak mau yang abal-abal. Ya, Oke. tapi kalau saya punya buku nanti saya kalau memang Anda mau diskusi selanjutnya saya bisa bawa bukunya. Ya, karena memang saya pastikan tidak ada orang Kristen lain yang berbeda pendapat dengan saya apalagi memakai narasi imamat 4 ayat 32 tadi. Saya pastikan kalau ada orang itu yang memakai imamat 4 ayat 32, ya, saya mau minta debat dengan dia. Itu aja. Karena Oke. saya mengambilnya jelas. Berarti Oke. masih dicari dulu berarti ya. Iya, karena kan kalau Anda butuh pendukung, tentu kan saya menjawab dengan data nih. Sudah ada data kan di mana referensinya ketika Yohanes 1 ayat 29. Saya tentu pernah membaca ya, dan kalau Anda memakai imamat 432 tidak akan pernah cocok. Ya, karena itu di situ bukan anak domba, di situ Anda hanya mau memakai tentang penghapus sama dengan penghapus juga ya. Tetapi Anda tidak yang namanya referensinya harus apa, anak domba atau apa. Ya, kalau Anda membaca imamat 32 ini ya, ini bicara lebih Lebih apa? lebih kepada yang namanya tanduk-tanduk mesbah imam. Oh iya, ini memang korban penghapus dosa melalui domba jantan, domba betina kan? Iya. Tapi bukan makanya anak kan domba lebih kan? cocok itu. Kenapa saya mengatakan lebih cocok? Oh, nggak ada. Karena gini Nggak Mas, ada. tunggu. Saya jelaskan dulu ya. Saya kan pelajari sendiri kan, gitu loh. Makanya saya belum menemukan para pakar yang justru saya belum menemukan para pakar yang mengarah kepada Keluaran 12. Kenapa begini? Imamat 4 itu satu perikop nih dari ayat 1 sampai 32 ya. Satu perikop itu khusus tentang penebusan dosa dengan pakai domba atau kambing. Itu khusus. Betul. Jadi satu perikop itu khusus menjawab penebusan dosa dengan menggunakan domba dan lain sebagainya lah, lembu dan lain sebagainya. Nah, sehingga istilah Yesus dipanggil sebagai anak domba ya, dan anak domba ini akan menghapus dosa dunia, arahnya satu-satunya cara arahnya yang benar-benar domba dan penghapus dosa ya di imamat 4. Nggak ada. Gak yang lain. Gitu. Nggak ada. Jadi kalau Anda fokus pada kata penghapus dosa itu tentang hukum. Tetapi kalau tentang yang namanya yang dimaksud oleh Yohanes itu, ya itu tentang keselamatan. Ya. Memang kalau Ibrani 9 ayat 22 ya, kita mengarahkan semuanya ke situ. Tetapi Yohanes itu tidak yang namanya mengetahui bahwa Yesus itu akan mati di kayu salib. Tidak ada yang pernah tahu. Bahkan malaikat pun tidak ada yang tahu. Ya, semua rencana Allah, rencana Bapa itu hanya Bapa dan Anak yang tahu. Makanya ketika waktu dikatakan di dalam hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, kata malaikat itu, malaikat pun tidak ada yang tahu tentang yang namanya rencana Allah untuk keselamatan itu. Makanya hikmat dari Yohanes itu mengatakan tentang anak domba Allah yang akan menyelamatkan dunia atau menghapus dosa dunia. Gitu.
Oke, Bentar nanti ya, saya saya tunggu masih- ya bentar. referensi pakar yang mendukung ke keluaran 12 ini. Oke, kalau untuk saya sendiri ya mau tanya ya, bisa nggak? Boleh, boleh. Kalau untuk penghapus dosa Muslim sendiri, kenapa bisa yang namanya mencium batu? Oh, gini. Ini saya tunjukkan hadisnya ya. Enggak apa? Enggak harus cium batu. Gini loh. Jadi arahnya itu begini, Bang. Bentar ya. Ini saya kasih hadisnya. Langsung hadisnya. Silakan. Oke. Nih. Kita balik ya. Kita balik, kita cek langsung gini. Jadi ini hadis yang disampaikan Rasulullah yang menjadi jawaban bahwa tidak harus mencium batu, enggak. Nah, bahkan Al-Quran, ini saya kasih Al-Quran lah, dosa hadis lah, bahwa antum buka surah Hud ayat 114, surah Hud ya, surah Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafam minal laili. Dan dirikanlah sembahyang itu di kedua tepi siang, pagi dan petang. Nah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Ya. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Jadi, semua perbuatan baik itu dapat menghapus dosa. Dzalika dzikrul lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surah Hud ayat 114. Sehingga ya, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, seperti mencium batu Hajar Aswad, seperti melakukan sholat, seperti melakukan sedekah, seperti menolong orang, semuanya itu menghapus dosa. Bukan perintahnya. Misalnya saya harus bersedekah. Apakah sedekahnya yang menghapus dosa saya? Bukan. Tapi Allah menyuruh saya bersedekah, dengan sedekah itu menjadi wasilah Allah menghapus dosa saya. Allah menyuruh saya kalau umroh atau haji nyium batu Hajar Aswad, itu sunnah ya, bukan batunya yang menghapus dosa saya, tapi atas pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah maka saya dihapus dosanya. Jadi semua pekerjaan baik gitu, Bang. Baik, saya tanggapi ya. Kalau tolong besarin saya Pak Ustadz, biar kita diskusinya ini ya. Jadi kalau tentang menghapus kesalahan ya, dan laksanakanlah sholat, ini kan untuk mendapatkan perbuatan baik, itu untuk yang namanya pahala ya, perbuatan-perbuatan baik. Tetapi untuk yang namanya di Musnad Ahmad 5364 ini, mencium rukun yamani dan rukun aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi dengan yang namanya mencium rukun yamani dan rukun aswad, itu yang namanya menghapus dosa sehabis-habisnya. Kalau tadi dibilang bahwa ada di dalam Quran terkait dengan yang namanya hal seperti ini kan yang namanya perbuatan cari pahala gitu kan. Kalau ini habis-habisnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ya, ketika waktu ada habis-habisnya ini, tahu dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengetahui tentang menghapus dosa sehabis-habisnya ini? Ya, karena tidak mungkin semua orang Muslim yang pergi ke Mekah mereka berupaya yang namanya mencium rukun yamani dan rukun aswad, itu mereka benar-benar ingin supaya terhapus. Kalau memang hanya untuk yang namanya perbuatan salat, menghapus yang namanya laksanakan salat, ya tidak perlu harus berlomba-lomba untuk pergi mencium, karena jangan sampai hadis ini
mereka tidak yakini lagi, ya. Jadi ini habis-habisnya, ya. Jadi yang dipercaya oleh umat muslim akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Contohnya gini ya, Pak Ustadz, saya kasih contoh bahwa ada yang namanya sholat di dekat Masjidil Haram. Itu kan perbuatan sholatnya itu amalannya lebih tinggi ya dibandingkan kalau dari rumah, ya. Benar nggak sih? Ada nggak sih yang mengatakan benar kan? Nah, begitu juga kalau batu ini, kalau Anda berhasil menciumnya, maka dosa Anda akan habis sehabis-habisnya. Ya. Dan ini diketahui Nabi itu dari mana? Apakah Allah pernah mengatakannya atau bagaimana? Silakan. Oke. Jadi konsepnya begini, Mas. Konsepnya itu kita harus mengikuti Rasulullah dalam segala hal. Itu yang ngomong bukan saya, tapi Al-Qur'an. Ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu disetujui oleh Allah. Karena Allah tidak membatasi. Di dalam Al-Quran, kalau ingin cinta kepada Allah, ya ikutilah Nabi Muhammad SAW. Satu. Itu kan umum nih. Sudah umum. Nah, pertanyaan Anda itu cuma satu, khusus pertanyaannya. Maka terjawab dengan yang umum tadi. Maka ketika Allah menyampaikan innal hasanat yudhibna sayyiat. Pekerjaan-pekerjaan yang baik, apapun, sedekah. Jadi kalau pekerjaan baik, otomatis yang menjadi standar kan Rasulullah, karena yang ngajari kita Rasulullah. Nah, apapun yang dilakukan Rasulullah berarti itu dapat menghapus dosa. Jadi bukan batunya, bukan. Ini makanya saya kasih penguat ya. Saya kasih penguat nih. Nih saya kasih data misalnya. Ini ya. Tentang rukun Yamani, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, nih apa kata Sayyidina Umar? Ma taraktu istilama hadainir ruknain fil yamani wal hajar. Mudh ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma. Aku tidak pernah meninggalkan dua rukun Yamani dan mencium batu Hajar Aswad sejak Rasulullah melakukannya. Fi syijjatin wala rohok. Nah, gara-gara Rasulullah yang melakukan, maka hal itu bernilai pahala. Kalau sudah bernilai pahala, berarti dapat menghapus dosa, gitu loh Bang. Paham ya? Jadi dulu, mencium batu Hajar Aswad, itu tidak merupakan kesunahan. Tapi karena Rasulullah yang melakukan, akhirnya Sayyidina Umar meniru. Bukan karena batunya, tapi karena Rasulullahnya yang melakukan, gitu loh. Bukan karena batunya. Karena Sayyidina Umar mengatakan dalam riwayat yang lain. Nah, beliau mengatakan begini, antiya hajar, la tadurru wa la tanfa. Kamu batu, nggak bikin aku bahaya, nggak bikin aku bermanfaat. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltu. Andaikan aku nggak lihat Nabi nyium kamu, ngapain aku nyium kamu? Kata Sayyidina Umar. Andaikan aku nggak lihat Nabi nyium kamu, ngapain aku nyium kamu? Kamu cuma batu. Nah, berarti yang berefek dapat pahala dan menghapus dosa bukan hakikat dari batunya, tetapi karena Rasulullah melakukannya. Maka betul kata Al-Quran di awal yang saya sampaikan, innal hasanat, semua pekerjaan baik, yudhibna sayyiat, akan menghapus dosa-dosa. Sesimpel itu. Dan ingat, mencium batu Hajar Aswad itu hukumnya tidak wajib. Gak ada satu ulama, carilah ulama ahlus sunnah wal jamaah dari ujung timur sampai ujung barat yang mengatakan mencium Hajar Aswad hukumnya wajib. Gak ada. Gak ada. Hukumnya apa? Baik. Hukumnya sunnah. Sunnah itu apa artinya? Sunnah itu artinya kalau dilakukan dapat pahala karena niru Rasulullah. Bukan karena batunya, karena niru Rasulullah. Kalau gak dilakukan, gak apa-apa. Gitu loh. Apalagi Hajar Aswad ada di Mekah. Bukan di daerah Jember, bukan di daerah Bekasi, bukan. Sehingga yang boleh datang ke Mekah, di dalam Al-Quran disebutkan, famanista inis tato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu, punya biaya, punya kesehatan. Gak mampu ya gak apa-apa, gak ke sana.
Jadi bukan karena batunya, tetapi karena Rasulullah melakukannya. Begitu. Baik, saya tanggapi ya Iya, gak apa-apa. terkait dengan hal seperti ini, karena memang ya kalau kita lihat ya di dalam tadi yang perkataan, tolong besarin saya Pak Ustadz, karena apakah kalau seandainya ya karena hanya melakukan ya, jadi tadi Pak Ustadz Wafi ini menyatakan bahwa itu yang dilakukan oleh Nabi karena dia melakukannya saja. Ya tentu pasti ada yang namanya hal yang Nabi lakukan itu tidak mungkin semena-mena hanya karena mau melakukan saja. Nah, kalau saya membaca di sini, apakah karena Nabi itu mengetahui dari batu sendiri yang mengatakan itu? Karena dalam Sahih Muslim 4222 ini batu berbicara dengan Nabi. Ya, ini Sahih Muslim 4222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Ya, aku ingat peristiwa itu. Jadi bagaimana kalau seandainya dia tidak berbicara dengan batu di Mekah itu, dia tidak mengenal dekat dengan batu itu, ya, kalau dia tidak saling komunikasi, tentu orang kalau mau yang namanya berkomunikasi, mau dekat, ya tentu berkomunikasi. Makanya Muhammad ini atau Rasulullah begitu mengetahui yang namanya batu bisa menghapus dosa. Ya, ini Sahih Muslim 422 ya. Saya kira ini Sahih dan teman-teman Muslim semua tahu ya, kalau Sahih Muslim ini nggak mungkin doif Muslim. Dan kalau terkait dengan yang namanya wajib atau tidaknya, karena memang yang namanya semua orang itu tidak diwajibkan untuk pergi ke Mekah bagi yang mampu. Dan kalau yang mampu ya bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Tahu dari mana? Tentu tahu dari perkataan antara Nabi yang berkomunikasi dengan batu itu sendiri. Karena kalau kita lihat, ini saya perkuat lagi ya di dalam Sahih Muslim 422, ya saya perkuat lagi dengan dalil selanjutnya di dalam Sunan Tirmizi 3557. Ini banyak ayat ya bahwa Nabi itu berbicara dengan yang namanya Hajar Aswad. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkar Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus, ya. Sedangkan aku benar-benar mengingat peristiwa itu. Ya, masih banyak lagi sebenarnya dalil-dalilnya di sini juga memang ada yang mengatakan dalam yang namanya Musnad Ahmad 19912. Jadi batu itu sebongkar batu di Mekah memberi salam kepada Muhammad dan sangat dekat. Ya, jadi kalau teman-teman melihat kenapa bisa yang namanya berbicara dengan bisa mengatakan bahwa batu itu bisa menghapus dosa, tentu mengetahuinya dari batu dong. Ya, kalau tanpa yang namanya nggak mungkin yang namanya asal-asal sehingga dia tidak mengatakan, dia hanya mengatakan bahwa ya asal-asal aja gitu. Kalau nggak tahu itu nggak mungkin kan Nabi itu melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuannya. Ya, saya kira silakan demikian. Boleh saya tanggapi ya? Silakan. Dibesarin Ustadz Yusuf. Jadi yang pertama, jangan dicampur-campur hadisnya Mas Mata Pisau. Yang Anda tanyakan itu adalah batu Hajar Aswad. Sedangkan yang Anda baca hadisnya itu bukan batu Hajar Aswad, tapi ada sebongkah batu di daerah tersebut. Itu bukan Hajar Aswad. Coba antum buka di syarah hadis ya, di penjelasan hadis itu bukan Hajar Aswad, bukan. Ini beda. Sebentar, saya beda. potong ya. Di Tirmizi 3557 di sini. Ini hadis keterkaitan, di Pak. Muslim. Karena kamu kan Muslim, Iya. yang pasti Sahih tuh. Muslim Iya. kan. Ini hadis terkait. Coba Ustadz Yusuf kita bukain ya. Jadi ini hadis terkait yang disampaikan sendiri terkait dengan yang Sahih Muslim ini. Kalau teman-teman sering membaca yang namanya hadis, ini hadis terkait karena hal yang namanya kota Mekah mengucapkan salam kepadaku, narasinya sama. Coba Pak Ustadz Yusuf besarin dikit Iya, maksudnya ada nggak penjelasan kalau batu-batu itu adalah batu Hajar Aswad? Iya, ini yang saya tunjukkan nih. Hajar Aswad. Sebongkah batu Hajar Aswad yang mengucapkan salam kepadaku. Oke, gini. Silakan. Gini. Jangan dipotong dulu ya, jangan dipotong ya. Iya, silakan. Oke, gini, biar Mas Mata Pisau paham. Jadi sebenarnya itu bentuk framing Mas Mata Pisau. Framingnya begini.
Framingnya begini. Anda mengatakan bahwa dari mana Nabi Muhammad melakukan ini? Kok bisa tahu kalau ini menghapus dosa? Ya tahunya dari batu itu karena sering ngobrol. Padahal isi hadisnya itu hanya mengucapkan salam loh. Bukan tentang pengetahuan akan menghapus dosa. Ingat, hadisnya berbunyi hanya ngirim salam. Tidak ada hadis, cari dari ujung timur sampai ujung barat, yang menerangkan bahwa batunya mengatakan aku penghapus dosa. Nggak ada. Itu cuma ngirim salam. Nggak ada. Nggak ada. Lalu kalau teman-teman heran misalnya, teman-teman heran kok bisa batu berbicara? Loh, di Bible lo ada gitu loh. Di Bible batu yang bisa berbicara itu ada. Misal saya buka di Yosua 24 nomor 27. Ini ya. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita sebab telah dengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Batu bisa menjadi saksi, bisa segala firman Tuhan. Bisa bicara nggak? Jangankan berbicara, berteriak bisa, Mas. Berteriak bisa, gitu loh. Misal, kalau kita buka nih, di dalam 11 nomor 40, jawabnya. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, maka batu ini akan berteriak, jangankan ngomong, berteriak aja bisa, gitu loh. Sehingga, begini maksudnya, jangan menambah-nambahkan yang tertulis, Mas Mata Pisau. Jangan menambah-nambahkan yang tertulis. Yang tertulis, batu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Bukan menjelaskan dia adalah menghapus dosa. Jangan. Itu tambahan dari Anda, gitu loh. Itu penjelasan tambahan framingan dari Mas Mata Pisau. Karena, oh ini loh ternyata Nabi Muhammad, ya taunya ya dari batu, dari mana lagi. Padahal isi hadisnya cuma ngirim salam. Gitu loh, cuma ngirim salam aja. Nggak ada penjelasan tentang berkaitan dengan penghapus dosa. Nah, sehingga itu ya jawaban saya. Saya tanggapi ya. Yang pertama, tolong besarin saya buat teman-teman semua supaya jangan dibilang framing. Ya. Di sini ya kalau Ustadz Wafi teliti ya, lebih teliti lagi. Di sini yang paling mengenal batu di Mekah. Artinya kalau dibilang hanya memberikan salam, tadi saya sudah katakan tidak mungkin dia tidak mengenal batu itu. Tidak mungkin kalau seandainya dia bilang saya yang paling mengenal batu di Mekah. Tentu ada percakapan dong. Orang bagaimana seperti yang saya bilang tadi. Ya, oke. Ini ya. Saya buktikan lagi 3557 seperti yang Ustadz Wafi bilang tadi. Ya, ini hadis keterkaitan. Ya. Hadis Tirmizi 3557. Sesungguhnya di kota Mekah terdapat sebongkah batu Hajar Aswad ya mengucapkan salam kepadaku pada malam hari di mana aku diutus. Sedangkan sekarang aku benar-benar mengetahuinya. Ya, artinya kalau Mas Wafi lebih teliti ya bahwa batu-batu yang mengucapkan salam, batu yang dikenal paling dekat, tentu ada hubungan yang namanya berbicara, pembicaraan. Terkait dengan Yosua tadi, ya, terkait dengan yang namanya batu itu sama seperti stempel, sama seperti materai. Batu itu tidak pernah dikatakan langsung berbicara, tidak. Tetapi itu sebagai tanda stempel untuk di kemudian hari, bahwa contohlah materai lah. Jadi mereka mengatakan bahwa materai ini, ya, saya kasih contoh seperti di pengadilan yang dimaksud oleh Yosua tadi supaya lebih gampang. Karena tidak pernah dia katakan bahwa batu itu berbicara, tidak pernah. Tetapi tentang bentar. Saya dilaporkan ini. Pelanggaran ini. Iya, pelanggaran Ustaz. Saya dilaporkan ini. Iya. Siapa yang laporin saya, weh? Jangan marah loh. Jelasin pakai Islam kok, Ustaz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bet. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bentar, saya turun dulu. malam. Ini kok mau ada Kalau dibiarin
Ya, saya kira ini bagus ya Assalamualaikum, kalau Bang dengan Kores. Ustadz Wafi ya. Silakan, kores lagi. Oh, gua masuk ya. Oke, wait. Jadi kawan-kawan Kristen di sini itu mungkin agak berbohong kalau gua lihat ya, karena untuk menghapus dosa sehabis-habisnya itu hadisnya jelas banget, Bet. Itu hadisnya jelas banget. Ini kita lihat sama-sama. Nah, Musnad Ahmad 5364 ya. Rasulullah SAW bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi ini rukunnya dua. Kenapa yang Hajar Aswadnya doang di framing, kawan-kawan Kristen? Kan ada Yamaninya di sini. Kok nggak dibawain supaya framingnya sempurna gitu? Ini dibawain atuh rukun Yamaninya. Yesus melihat loh, Yesus melihat apa yang kalian lakukan loh. Ini dua. Iya betul juga sih. Ya kan ya? Rukun Yamani dan rukun Aswad. Coba kita lihat sekarang. Rukun Yamani itu kayak gimana sih? Nah, ini rukun Yamani. Nih, sudut yang ini nih. Ini juga harus dicium gitu loh. Baru bisa terhapus dosa sehabis-habisnya. Kenapa kalian framing-framing mulu soal batu? Gitu. Bang Kores, ente pelanggaran bang. Waduh, baru satu data ini. Nggak apa-apa, gua lanjut dulu ya. Gua lanjut dulu. Itu satu gitu kan. Jadi kawan-kawan Kristen di sini dalam nama Roh Kudus mungkin dia bertakiyah mungkin di sini gitu. Karena hadisnya jelas kok dua. Nggak cuma rukun Aswad doang. Tuh, rukun Yamaninya ada ya. Kita lanjut sekarang. Nah, seperkara batu sebenarnya itu lebih condong kepada Yesus Kristusnya di Kristen. Kita lihat di mana Yahudi yang mengenal Yesus sebagai anaknya sendiri ini membongkar bagaimana sebelum dia jadi Tuhan. Ini ada di Sefaria, Sota 47-14. Ini kalau di Islam setara hadis Tirmizi, Sota 47-14. Ini udah gua bahasa Indonesia kan ya. Kalian bisa lihat di sini. 47 nomor 14. Suatu hari Rabi Yehosua ben Perahia sedang melafalkan Shema ketika Yesus datang di hadapannya. Ia bermaksud menerima Yesus pada kesempatan itu. Jadi ia memberi isyarat dengan tangannya agar Yesus menunggu. Yesus mengira ia menolak Yesus sepenuhnya. Karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Kita tahu ya, Yesus waktu muda itu dia belajar ke bait suci. Nah, ini gurunya dikasih tahu sama Yahudi, Rabi Yehosua ben Perahia. Nah, jadi sebenarnya yang menyembah berhala batu bata itu Yesus Kristusnya sendiri loh, bukan Islam. Ini data bisa di searching di Google gratis, nggak pakai berbayar, di imannya Yahudi gitu. Jadi kenapa Tuhan kalian yang menyembah batu, kalian menuduh Islam gitu loh kawan-kawan Kristen ya? Kenapa? Baik. Ini Saya jawab ya. belum masih ada. Sabar. Silakan. Lanjut aja. Siap. Saya kalau terima data seperti itu sih hanya ketawa-ketawa aja sih. Silakan. Ya, sama kita sama. Nah, ini dari Yahudi yang memberitahukan bagaimana masa mudanya Yesus sebelum dia menjadi Tuhan, gitu ya kawan-kawan Kristen. Lalu berikutnya kita lihat dari penggambaran Yahudi juga terhadap batu, begitu ya. Ini di Rashi on Exodus. Rashi itu imam terkenal dan terhormati di Yahudi. Untuk penjelasan Kejadian 3 nomor 22. Di sini dikatakan apa? You shall speak to the stone. Ustadz Wafi, bentar bang. Ya. Bang Kores, Ustadz Wafi yang baru ini kena pelanggaran juga, padahal nggak ngomong dia. Kenapa ya? Bang Kores, suaranya nggak ada. Suara nggak ada. Oh iya. Suara nggak ada bang. Siap. Saya kok kena pelanggaran lagi, weh. Ini, Bet, pasukan lu baperan ya? Nggak ada di sini, masa lu pikir ngomong gini ya, jangan Anda juga tiba-tiba langsung baper juga. Siapa Saya tahu nggak itu ngapa-ngapain memang loh, dari langsung kena ini. TikTok. Ya, tidak mungkin Ustadz Wafi dari tadi tidak menghujat kok. Ngapain juga kita orang Kristen itu meripot-ripot? Tidak pernah ada sejarah, saya percaya kok. Teman-teman Kristen di sini mau cari yang namanya pengajaran. Silakan. Oke, ya udah kita lanjut dulu ya. Nah, perkara berbicara dengan batu itu sebenarnya ada di imannya Yesus sendiri. Yesus yang beragama Yahudi, dia pasti hormat kepada Rashi.
karena Rashi adalah imam terkemuka dan terkenal Yahudi. Di sini dikatakan untuk Kejadian 3:22 dari penjelasannya Rashi, dia berkata, engkau akan berbicara kepada batu. Nah, jadi agamanya Yesus sendiri yang ngomong sama batu itu. Dan engkau akan menebus dosa rumah itu. Dengan batu itu, rumah tersebut dosanya ditebus. Engkau akan mengajarkannya kepada anak-anakmu. Jadi dalam iman Yahudi, memang diajarkan berbicara dengan batu gitu loh. Kenapa dituduhnya ke Islam? Ini yang membuat kita agak bingung ya. Lalu kemudian berikutnya soal perkara mencium batu. Tadi berbicara batu sudah, mencium batu sudah, menyembah batu juga sudah ya. Ternyata lebih dekat kepada Yesus dan juga Yahudi. Sekarang soal mencium batu juga ternyata itu di Yahudi dilakukan, kawanku. Ini untuk kawan-kawan Kristen pelajaran ya. Di Yesaya 6 nomor 6, seorang serafim Pak datang kepada Nabi Yesaya. Ini pasti udah tahu lah kawan-kawan Kristen. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi dosa di sini diampuni ya, karena batu nempel ke mulutnya Nabi Yesaya. Sekarang perhatikan, kalau nggak percaya. Jadi di sana batu bara itu adalah rispah, bahasa Ibraninya gitu. Apa nih artinya rispah? Nah, kalau kita buka di leksikonnya 7531, rispah ini dia mempunyai definisi apa? Batu panas. Jadi baik dalam keimanan Yahudi dan Islam, batu itu identik dengan perbuatan yang bisa menghapus dosa, bukan kayu salib, kawan-kawan Kristen. Bukan kayu salib. Batu dia. Medianya batu. Nah, dengan ini sudah belum satu lagi. Oh. Nah, lalu sebentar. Ya. Banyak supaya saya tanggapi ya satu-satu. Jangan kalau memang Anda mau ditanggapi satu-satu, kita akan diskusi panjang. Nggak apa-apa. Jadi kalau Anda keluarkan dalil semuanya, nanti udah habis pelurunya. Saya jawab sekalian. Yang masih ada 17 lagi. Tapi nggak dikeluarin sekarang. Maksudnya gini, Bet. Tadi kan lu udah bahas saya soal tanggapi. Iya. Tanggapi tentang ini gue Misna. sedikit lagi, gue nggak bawa data baru. Ya udah. Bukan Ya, saya panas. Saya nggak pernah panas kalau tentang apa yang namanya batu-batu. Karena kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau Anda mau bicara tentang yang namanya batu, tidak pernah orang Kristen itu sujud kepada batu, tidak pernah. Silakan lanjut. Iya gitu. Tapi bukan Kristennya, makanya yang gue bilang tolong diperhatikan. Tuhannya Kristen yang menyembah batu sebagai berhala. Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Kristen nyembah Yesusnya, tapi Yesusnya yang menyembah batu gitu loh. Jadi mohon dipahami. Nanti kita ke sana. Nah, sekarang kira sekarang nih jawabnya. Silakan. Sabar. Nah, ini terakhir nih. Ini gua nggak akan bawa data lagi supaya lu nggak kelimpungan. Ini gua balikin kamera. Jadi, ketika Nabi dijawab salam, ada batu memberi salam, perhatikan. Yesus dan Yahweh mati-matian ingin menyetarakan kemahakuasaannya dengan batu-batu yang ada di Yerusalem. Sehingga ada kemungkinan batu yang menyapa Nabi itu adalah Tuhannya kawan-kawan Kristen. Gitu. Silakan, Beb. Baik, ya. Ini besarin saya dulu, Pak.